gitu. Kan kalau pertama menyusui itu kan kayak yang keluar itu kan bening Mbak. Akan ada himil, ada formil. Nah kayak gitu. Nanti ketika dia menyusui terus menerus, nanti dia akan keluar yang namanya himil itu tadi. Himil dan formil itu tadi tergantung dari hisapan bayi itu tadi, yang dibutuhkan bayi itu apa sebenarnya. Nah ASI yang berkualitas itu ya, itu kan banyaknya juga iya Mbak. Tapi kan ada yang namanya rasa manis dan menyerupai bau susu sapi. Dan dia itu sifatnya kental, dan itu didapatkan dari suplemen dan protein hewan. Kalau misalkan sayuran, kalau orang Jawa itu kan katanya makan sayur biar bancar Mbak. Itu posisi sayur itu serat itu untuk melancarkan Mbak. Nah kalau posisi yang untuk mengentalkan dan untuk biar berat badannya adik banyak itu ya protein hewan itu tadi, double prohe. Iya. Contohnya apa aja gitu? Ayam, telur kayak gitu. Kalau habis lahiran itu kan katanya nggak boleh makan, nggak boleh itu, padahal yang harus ditunjang itu ayam, telur, ikan, itu semuanya ikan gabus itu juga oke banget. Dan itu untuk memperlancar itu semua harusnya butuhnya sayuran hijau. Gitu kan, nggak semua ibu-ibu suka sayuran hijau nih. Jadi kan ada beberapa suplemen yang isinya sayuran hijau. Kandungannya banyak sih Mbak, seperti daun kelor, kemudian bayam kayak gitu ada, tapi terutama daun kelor itu. Daun kelor, daun katuk. Iya, yang biasa. Iya, karena daun katuk susah didapat sekarang. Nah, itu biasanya di suplemen kan ada daun kelor dan daun katuk gitu. Iya, itu kan disebabkan yang pertama karena perlekatan tidak benar. Kalau semua perlekatan benar sebenarnya oke-oke aja. Dan kedua itu karena produksi ASI melimpah. Kan kalau 2 bulan pertama itu kan antara hormon prolaktin dan bayi itu kan belum sinkron Mbak. Jadi dia nyusunya seberapa, yang dikasih sama ASI itu seberapa. Jadi kan ada masalah 2 bulan pertama itu pasti bengkak, mastitis. Nah itu tuh karena belum adanya sinkronisasi antara hormon itu tadi sama adik itu tadi. Nah puting sakit itu tadi disebabkan karena perlekatan yang tidak benar, karena tidak ada kelas menyusui, karena ibu tidak persiapan, yang dipersiapkan hanya perlengkapan bayi, bukan menyusui. Saya sendiri jadi saya belajar menyusui lagi sampai keadaan puting berdarah, kemudian mastitis, bengkak itu tadi. Kan kebanyakan kalau mastitis itu kan kalau bengkak itu kan langsung diputing ya Mbak, langsung dikeluarkan lewat puting. Sebenarnya itu salah, itu harus masuk ke dalam, posisinya tidak dikeluarkan di puting tapi dinaikkan ke atas. Iya, sebenarnya kalau hal ini salah kaprah kayak gitu. Saya sudah coba pas saya menyusui itu, saya kembali ke puting itu kan, terus saya cari konselor laktasi, ternyata itu salah. Jadi harus dibalikan kayak gitu, nggak boleh langsung dikeluarkan dari puting, itu tambah bengkak. Posisinya di message-nya dinaikkan, kemudian dikompres dulu selama 10-15 menit, sehari bisa 4-5 kali. Berarti dikompres dengan air hangat? Dengan air hangat, setiap hari 10 sampai 15 menit. Payudara kanan dan kiri. Baru nanti dinaik. Ya dinaikkan, habis itu disusukan. Harus, tapi kalau nyusukannya nggak boleh langsung, harus bertahap. Jadi disusu oke, dipumping juga oke. Jadi ada beberapa, kalau payudara itu kan ada kayak selangnya kayak gitu loh Mbak, kalau dikeluar di puting. Itu kalau optimal sih memang susu dihisap bayi, tapi kan kita kan nggak, bayi kan itu hisapannya beda-beda. Jadi kan dibantu sama pumping juga. Iya, biar keluar tapi bertahap. Jadi nggak langsung semua, nanti dia produksinya banyak lagi, bengkak lagi dan dikeluarkan. Jadi nggak bisa dikeluarkan terus-menerus, nanti dia tambah banyak. Pikiran kita kan akhirnya tambah banyak yang kita keluarkan. Kan gini Mbak, kalau misalkan kita bantu dengan menyusui itu tadi, keluarkan dengan pumping, kemudian kompres, itu nggak berhasil, dalam artian kurang signifikan itu kerasanya di kita, biasanya mastitis kan diiringi dengan demam. Nah kalau kita udah kayak meriang, demam, kemudian ada benjolan di payudara, kita harus segera ke dokter. Nggak nunggu benjolan dulu, kita harus ke dokter. Kita ketika demam atau meriang, kita harus ke dokter. Nanti kalau kita demam meriang itu kan ASI kita juga menjadi panas. Nanti sebenarnya tidak apa-apa diminumkan ke bayi, tapi itu nggak nyaman buat bayi. Iya. Kalau obat-obatan tertentu, kalau flu batuk itu sangat tidak disarankan. Posisi yang aman untuk ibu hamil dan menyusui itu hanya paracetamol. Cukup, walaupun pusing, walaupun flu batuk, itu hanya paracetamol yang paling aman. Kalau untuk kalau di kandungan di batuk pilek itu kan ada zat aktif yang mempengaruhi nanti produksi ASI menjadi sedikit. Hanya paracetamol yang boleh. Dan itu harus ke dokter, nggak boleh kita beli di apotek sendiri. Hindari, lebih baik diperiksakan terlebih dahulu, resep dokter lebih baik.
Yang pertama yang harus ditanyakan, siap tidak jadi ibu? Itu udah ada tanggung jawab. Kalau udah siap mental menjadi ibu, insya Allah kesana juga ada tanggung jawab. Tapi diiringi dengan support suami, support keluarga, terutama penguatan kepada diri sendiri bahwa menyusui itu adalah fitrah, menyusui adalah kewajiban, menyusui adalah ibaratnya itu kebutuhan bayi, itu hak bayi. Nah, kalau kita nggak ngasih hak bayi kan dosa kayak gitu. Habis itu makanan, kemudian ketika bayi tidur ikut tidur, jangan bayi tidur ikut. Yang saya 3 hari setelah lahiran saya langsung nyuci sendiri, saya nyapu sendiri, itu bikin stres. Ini jahitan belum kering kan, kalau misalkan nyeri itu kan bikin produksi ASI tambah dikit nih. Nah, soalnya udah nggak di rumah, kemudian hidup nggak dengan ibu, nah itu kan harus memanajemen sendiri, Mbak. Jadi misalkan bayi tidur ikut tidur, bayi bangun ya udah disambi aja nggak apa-apa. Sekarang kan bayi kan ditaruh belum di atas 4 bulan kan, belum serewel, belum kemana-mana juga, belum rangkak dan sebagainya, disambi masih bisa. Tapi kalau bayi tidur ikut tidur, karena kan nggak semua bayi itu kan jadwal tidurnya teratur. Ada yang bayi siangnya tidur, paginya tidur, siang tidur, malamnya bergadang. Nah itu anak saya. Nah saya bikin stres, saya sempat sampai tuh kayak gitu. Ternyata memang saya stres dari sendiri, harus dijaga pola makan, terutama pola makan, pola tidur, dan kebahagiaan. Dan 3 itu aja. Iya. Sebenarnya kalau di kesehatan tidak ada pantangan selagi tidak berlebihan. Tapi yang saya alami itu ada beberapa makanan yang mempengaruhi ke feses bayi atau BAB bayi, atau bayi menjadi rewel. Dulu kan saya kan sama mami nggak makan durian. Nah itu kan mengandung alkohol. Nah itu saya tiba-tiba makan durian. Nah anak saya itu yang nggak terjadi apa-apa, padahal saya sudah pakai kayak lotion buat itu loh, anti kembung dan segala macam, udah senam juga, udah air dan segala macam, itu ternyata ada kembung. Ternyata kandungan durian itu yang alkoholnya itu mempengaruhi bayi itu tadi. Seperti kan katanya nggak boleh makan pedas itu ya. Nah itu sebenarnya tidak mempengaruhi kualitas ASI dan kuantitas ASI, tapi itu bikin rasa ASInya yang berbeda. Jadi bayi itu kadang rewel kalau kita bisa makan pedas atau makan kayak ada yang mengandung alkohol, kayak nangka, kayak gitu, itu juga mempengaruhi. 3 itu aja sih, pedas, nangka, sama durian. Yang lainnya oke-oke aja. Es batu nggak masalah, nggak masalah. Iya, kalau yang sering kan katanya kalau nggak minum es nanti pilek, itu nggak ada. Saya sudah buktikan. Tapi kalau memang makanan yang mengandung alkohol atau rasa yang strong, apa aja yang saya strong, itu mempengaruhi rasa dari ASI. Nah, kalau misalkan ASI Prafes ya Mbak, kalau di suhu ruangan itu hanya bertahan 4 jam. Tapi kalau kan ada model kulkas 1 pintu, kulkas 2 pintu, atau memang kulkas yang buat es batu khusus itu freezer. Nah, itu beda-beda. Jadi kalau misalkan habis pumping juga, itu kan dimasukkan di cooler bag. Nah itu harus dikasih es batu. Itu bertanya hanya 1 jam. Amannya 1 jam. Harus dikasih es batu, harus ada pendampingnya. Terus kalau misalkan di kulkas 1 pintu kan itu kan campur makanan juga. Nah itu hanya bertahan 4 hari. Terus nanti kalau yang 2 pintu kita pakai atas freezernya. Nah itu sekitar 6 bulan. 6 bulan sampai 12 bulan. Tapi memang benar-benar 2 pintu yang, tapi kan harus dicek terus suhunya. Nah kalau yang di di freezer itu yang memang khusus untuk es batu, kayak gitu, itu bisa lebih dari 1 tahun atau sampai 3 tahun bahkan. Tapi tergantung dari, yang penting nggak mati listrik, kondisi misalkan mati pun 1 jam 2 jam terus hidup lagi ya oke-oke aja, masih oke. Tapi kembali lagi kalau misalkan di kulkas 1 pintu kan nyimpannya juga harus di chiller, nggak boleh di pintu, nggak boleh misalkan mau diminumkan ini Mbak, itu harus dari freezer diturunkannya di chiller dulu. Nah kalau setengah-setengah udah kayak mencair kayak gitu, terus ditaruh di suhu ruang. Habis itu jangan langsung pakai air panas, pakai hangat-hangat kuku. Nah itu baru bisa diminumkan kayak gitu. Tapi kan sekarang banyak ada alat menghangat ASI ya Mbak ya. Nah itu juga oke-oke aja. Tapi kalau namanya low budget, jadi dari freezer, menang-mending ya kayak kita ini, dari freezer turunkan ke chiller, habis itu suhu ruang, habis itu masukin ke hangat-hangat kuku. Kalau disimpan lagi tidak boleh. Tidak boleh, itu bertahan 1-2 jam saja di luar ruang. Tidak bisa yang sudah disapakan pun, misalnya sudah didodot nih 1 kali 2 kali dia tidur, itu dikembalikan lagi, kita pack lagi kan, itu nggak bisa. Terus yang sudah diturunkan lagi juga kita kembalikan, nggak bisa. Sebenarnya kan kalau banyaknya yang di TikTok juga saya, itu kan buat mandi dan sebagainya. Kembali lagi itu kan ASI ya. Ya udah dibuang biasa aja, kita cairkan dulu, habis itu dibuang gitu aja. Tapi kalau buat mandi itu ada efeknya? Ada efeknya.
Saya coba sendiri, saya kan coba eksperimen. Ternyata di anak saya malah gatal-gatal. Jadi beberapa bayi yang cocok, beberapa bayi yang nggak cocok. Berarti tergantung. Ya mending cari aman daripada masalah kulit, mending dibuang aja kayak Dibuang gitu. Karena Tapi gini juga Mbak, jangan tiba-tiba untuk kita kan ngasih kasih, bukan ngasih ke kulkas. Jangan Iya. berpikiran sebagai ibu, ada pasien saya, ini saya harus kerja, ini saya harus kasihkan ke kulkas, kulkasnya penuh, di bayinya kasih susu formula gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kebutuhan ASI itu kebutuhan anak, kebutuhan baby, bukan kebutuhan kulkas. Jadi ada yang beberapa ASI karena dia mengejar pasien saya sendiri mengejar kebutuhan kulkas biar jadi konten mungkin. Habis itu ASINya kan akhirnya kalau sudah diperah sebenarnya nggak gini loh Mbak konsepnya. Kalau misalkan sudah diperah nanti kan habis, nanti diminum enggak. Kalau dihisap ya itu keluar lagi, tapi kan tidak sebanyak ketika belum diperah itu tadi. Sebenarnya keluar aja. Ya kalau kita nggak bahagia pasti anaknya rewel. Iya. Iya otomatis. Jadi seperti tagline kita, bayi ceria, bundanya Iya. pasti bahagia. Iya.